Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme bangsa Barat. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, kali ini kita akan membahas perlawanan-perlawanan yang terjadi yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kita akan membahas setidaknya 3 perlawanan yang muncul pada abad ke-19. Di antaranya kita akan membahas tentang Perang Bali, kemudian kita juga akan membahas tentang Perang Banjar, dan kita juga akan membahas tentang Perang Tapanuli. Yang pertama akan kita bahas adalah Perang Bali. Yang harus kita pahami bersama bahwa di Bali terdapat banyak kerajaan. Ada Buleleng, ada Badung, ada Klungkung, dan lain sebagainya. Yang menjadi perhatian adalah bahwa di Bali terdapat sebuah hukum yang menjadi kesepakatan bersama kerajaan-kerajaan di Bali. Hukum inilah yang nantinya akan menjadi pemicu pecahnya perang antara Belanda menghadapi kerajaan-kerajaan di Bali. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas satu perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Buleleng, di mana perang tersebut berlangsung dari tahun 1846 hingga 1849. Latar belakang yang mengakibatkan pecahnya perang antara kerajaan Buleleng menghadapi Belanda disebabkan karena adanya hak tawan karang. Ini merupakan hukum adat yang telah disepakati bersama oleh kerajaan-kerajaan di Bali, di mana setiap kapal yang kemudian terdampar di wilayah perairan suatu kerajaan, maka seluruh isi kapal tersebut akan dirampas menjadi bagian dari kerajaan yang memiliki kawasan perairan tersebut. Contoh, apabila ada kapal kerajaan Buleleng yang terdampar di daerah Klungkung, maka kapal milik Buleleng tersebut akan diambil seluruh hartanya, seluruh isinya oleh kerajaan Klungkung. Pun demikian sebaliknya, apabila ada kapal Klungkung yang kemudian terdampar di perairan Buleleng, maka kerajaan Buleleng berhak atas isi dari kapal kerajaan Klungkung tersebut. Dalam perkembangannya, kapal-kapal Belanda banyak yang kemudian mengalami karam di wilayah perairan Bali. Hal ini tentu saja merugikan Belanda. Oleh karena itu, Belanda kemudian menuntut kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapuskan hak tawan karang. Hal ini tentu saja ditolak oleh kerajaan-kerajaan di Bali. Akibatnya, Belanda kemudian menyerang kerajaan di Bali. Pecah kemudian perang antara kerajaan Buleleng dengan Belanda pada tahun 1846 sampai 1849. Sekarang kita lihat tokoh yang kemudian terlibat dalam peristiwa Perang Bali. Dari kerajaan Buleleng ada tokoh yang bernama I Gusti Ketut Jelantik, yang kemudian memimpin perlawanan rakyat Buleleng menghadapi Belanda. Pecah pertempuran yang kemudian dikenal istilahnya sebagai Perang Puputan Jagaraga karena berlangsung di daerah Jagaraga. Jadi istilahnya adalah Perang Puputan Jagaraga. Apa arti dari puputan? Puputan ini adalah perang sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi mentalitas yang luar biasa dari rakyat Bali, kerajaan Buleleng, ini menyulitkan Belanda untuk dapat mengalahkan kerajaan Buleleng. Sampai kemudian tahun 1849 Belanda baru berhasil mengalahkan kerajaan Buleleng. Kita lanjut kemudian melihat perang berikutnya yang terjadi yang dihadapi oleh Belanda, yaitu Perang Banjar, di mana Banjar sendiri merupakan sebuah kesultanan yang terletak di wilayah Kalimantan
selatan. Perang Banjar terjadi pada tahun 1858 sampai 1860. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Banjar? Latar belakang yang mengakibatkan terjadinya Perang Banjar adalah tindakan Belanda yang mencampuri permasalahan internal di dalam Kesultanan Banjar. Ketika kemudian Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah sebagai sultan baru menggantikan sultan sebelumnya. Sedangkan Kesultanan Banjar menginginkan agar yang menjadi sultan berikutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Maka kita bisa melihat latar belakang penyebab pecahnya Perang Banjar adalah tindakan Belanda yang mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Kenapa kemudian Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai Sultan Banjar? Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan kepentingan Belanda di Kesultanan Banjar. Tamjidillah dianggap lebih bisa memberikan keuntungan kepada Belanda daripada Pangeran Hidayatullah. Di sisi yang lain, Kesultanan Banjar menginginkan agar Hidayatullah yang kemudian naik tahta menjadi sultan. Maka perbedaan antara Belanda dengan Kesultanan Banjar inilah yang mengakibatkan meletusnya Perang Banjar. Kita tahu bahwa Perang Banjar nanti akan memunculkan satu tokoh yang kemudian kita kenal bernama Pangeran Antasari. Jadi tokoh dalam perlawanan rakyat Banjar menghadapi Belanda adalah Pangeran Antasari. Perang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian pada tahun 1860, Kesultanan Banjar berhasil dikalahkan, ditaklukkan oleh Belanda. Dampaknya jelas, Belanda kemudian membubarkan Kesultanan Banjar. Jadi pada tahun 1860, secara resmi Kesultanan Banjar dibubarkan oleh Belanda. Sekarang kita lanjut membahas perang berikutnya, yaitu Perang Tapanuli yang meletus pada tahun 1870 sampai 1907. Perang yang juga memakan waktu yang cukup lama oleh Belanda untuk dapat menghentikan perlawanan yang dipimpin oleh Raja Batak yang bernama Sisingamangaraja ke-12. Sekarang kita lihat apa yang menjadi latar belakang yang mengakibatkan pecahnya Perang Tapanuli. Latar belakang yang mengakibatkan pecahnya Perang Tapanuli disebabkan oleh adanya upaya Belanda untuk menaklukkan seluruh wilayah di Hindia Belanda yang dikenal dengan kebijakan Pax Neerlandica. Pax Neerlandica inilah yang nantinya juga digunakan oleh Belanda untuk menaklukkan Kesultanan Aceh. Kemudian kerajaan-kerajaan di Bali yang kemudian ditaklukkan oleh Belanda juga karena faktor Pax Neerlandica, upaya Belanda untuk menyatukan wilayah-wilayah di Hindia Belanda di dalam satu pemerintahan. Nah, Tapanuli pada saat itu merupakan daerah yang belum bisa dikalahkan oleh Belanda, sehingga pada tahun 1870 Belanda memulai upayanya untuk menaklukkan wilayah Tapanuli. Selain karena adanya upaya Pax Neerlandica yang dilakukan oleh Belanda, latar belakang berikutnya yang mengakibatkan pecahnya Perang Tapanuli adalah adanya kegiatan misi Zending atau misi penyebaran agama, di mana saat itu Belanda memberikan dukungannya terhadap misi Zending yang dilakukan salah satunya oleh seorang tokoh bernama No Manson. No Manson kemudian menyebarkan agama Protestan di wilayah Tapanuli. Hal ini ternyata mendapatkan tentangan dari Sisingamangaraja ke-12. Sebaliknya, Belanda kemudian memberikan dukungannya terhadap misi Zending tersebut dalam upayanya
mengalahkan dan menguasai wilayah Tapanuli. Akibatnya, kita sama-sama sudah mengetahui pecah perang antara rakyat Tapanuli menghadapi Belanda. Di mana pemimpin dari perang Tapanuli, tokohnya adalah Sisinga Mangaraja yang ke-12. Belanda cukup kesulitan untuk dapat mengalahkan rakyat Tapanuli. Karena apa? Karena kegigihan yang dilakukan oleh rakyat Tapanuli untuk dapat menahan serangan yang dilakukan oleh Belanda. Sampai kemudian pada tahun 1907, Belanda kemudian menangkap istri dari Sisinga Mangaraja ke-12. Tidak lama setelah penangkapan yang dilakukan oleh Belanda terhadap istri dari Sisinga Mangaraja ke-12, Sisinga Mangaraja ke-12 kemudian tertangkap bersama dengan 2 orang putrinya. Tertangkapnya Sisinga Mangaraja ke-12 ini menjadi penanda berakhirnya Perang Tapanuli. Dan kemudian wilayah Tapanuli menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di sini tampak lagi-lagi bahwa perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sampai dengan awal abad ke-20 dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Ketika kemudian tokoh-tokoh karismatik ini berhasil ditangkap oleh Belanda, maka perlawanannya kemudian berakhir, selesai. Contohnya adalah ketika kemudian Sisinga Mangaraja ke-12 berhasil ditangkap oleh Belanda, maka perlawanan rakyat Tapanuli kemudian juga berakhir. Demikian Sobat Edsan, pembahasan materi mengenai perlawanan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme yang dilakukan bangsa Barat. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video berikutnya. Tentu saja bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah @edsan.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi edsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!